Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18. Saat ini kita akan membahas tentang kejayaan Indonesia di tahun 2024. Kali ini kita berdasarkan kitab Primbon Betal Jemur Adam Makno. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita kali ini, sebaiknya subscribe, share, like, dan komen agar kami semakin bersemangat untuk membuat video-video bermanfaat, terutama video sejarah, pengajian, ilmu Jawa, ilmu leluhur, dan kebudayaan Nusantara. Baik, para subscriber, para pemirsa channel Ibrah Fatih 18, marilah kita baca bagaimana tanda alam tentang kejayaan Indonesia yang konon sudah akan dimulai pada tahun 2024 ini. Kita baca tentang ngalamate lintang cahyo, pertanda alam tentang meteor. Yen sawijining bangsa kang lagi nandhang asor menawa bawana mau wis kaandhokan lintang cahya rambah kaping 4 kepitung saka witaning asor, bangsa kang asor mau wiwit arep nemu unggul lan mulya. Jika suatu bangsa yang sedang dalam keadaan hina atau terpuruk, jika bangsa tersebut ada atau dilewati oleh lintang cahyo atau meteor 4 kali terhitung dari awal mula keterpurukan bangsa tersebut, maka bangsa yang terpuruk itu akan menemukan keunggulan dan kemuliaan. Jadi jika saat ini bangsa Indonesia kita anggap sebagai bangsa yang belum begitu maju, bisa jadi selanjutnya kita akan menemukan kejayaan dan kemuliaan sebagaimana yang telah banyak dibicarakan oleh para sesepuh, para leluhur, dan para praktisi ilmu spiritual. Kosok Bali nih, bangsa kang unggul yen sangka wiwitane unggul wis kaandhokan lintang cahya parang petang ambalan, bangsa kang unggul mau uga wis mangsani gilir gumanti bakal tumibo asor. Dan sebaliknya, bangsa yang unggul yang apabila dari awal keunggulannya itu telah dilewati oleh meteor sebanyak 4 kali, maka bangsa tersebut sudah saatnya berganti menjadi bangsa yang hina atau bangsa yang terpuruk. Jika kita amati, memang bangsa-bangsa yang sejak Perang Dunia Kedua mengalami kejayaan seperti Amerika, Inggris, dan beberapa negara barat, sepertinya saat ini sudah mulai hilang wibawanya. Apalagi sudah mulai muncul poros timur, yaitu Cina dan India. Kemudian juga muncul juga kekuatan seperti Korea Utara, juga kekuatan seperti Iran. Maka bisa jadi, apalagi yang terakhir peristiwa di jalur Gaza, bisa jadi kejayaan bangsa-bangsa barat sudah mulai lengser dan akan berganti ke bangsa-bangsa di timur, terutama Indonesia. Perlu katerangake sawetara munggah anane lintang cahya mau
mangkene manut primbon ilmu pelintangan. Katon ubenge lintang cahya iku saben antarane 80 nganti 90 tahun. Perlu dijelaskan di sini bahwa adanya lintang cahya atau komet atau meteor ini berdasarkan ilmu perbintangan yang menurut perputaran ilmu perbintangan yang terjadi antara 80 sampai 90 tahun. Murih gampange petungan ing kene kajupuk tengah-tengah. Maka untuk mempermudah perhitungan, di sini kita ambil perhitungan tengah-tengah. Ubenge lintang cahya kagawe racak saben 85 tahun sapisan. Sebagai untuk mempermudah penghitungan, maka perputaran lintang cahya atau meteor ya kita pakai 85 tahun sekali. Ing abad 15 wis 400-an tahun sabene lawase Kraton Majapahit rusak, banjur madeg Kraton Demak. Wiwit ing wektu iku Kraton Jawa surem derajate. Kebudayaan, perdagangan lan liya-liyane wiwit sina ing abad 16. Pada abad 15 sudah 400-an tahun lamanya Kraton Majapahit rusak, kemudian berdiri Kraton Demak. Mulai dari saat itu Kraton Jawa suram derajatnya, kebudayaannya, perdagangan dan lain-lain. Wiwit sirna ing abad 16, kemudian sirna pada abad ke-16. Wis 350 tahunan lawase sama saju menenge ingkang sunuwun Kanjeng Sultan Agung bangsa Walanda wiwit njajah tanah Jawa. Pada abad 16 sudah 350 tahunan lamanya setelah diangkatnya Kanjeng Sinuwun Kanjeng Sultan Agung, bangsa Belanda mulai menjajah tanah Jawa. Ing dhuwur wis keterangake wiwit asoring bangsa yen wis kaandhokan lintang cahya petang ambalan, yaiku tahun yaiku 85 tahun ping 4 padha karo 345 tahun 340 tahun iku martandani wiwit maneh unggule. Di atas sudah dijelaskan bahwa hinanya suatu bangsa apabila sudah dilewati atau sudah terjadi lintang cahya atau meteor 4 kali, yaitu 85 tahun dikali 4 sama dengan 340 tahun. Tahun iki martandani wiwit maneh unggule. Tahun ini menandakan bahwa bangsa itu atau Indonesia akan terjadi lagi, akan menjadi unggul lagi setelah 340 tahun hancur oleh Belanda. Tanah Jawa anggone nandang popo sangsara kejajah Walanda wis 350 tahunan lawase. Tanah Jawa di dalam menandang papa sangsara dalam tanah Jawa sudah menanggung sengsara terjajah Belanda sejak 305 tahunan. Sajroning 350 tahun mau tanah Jawa wis kaandhokan lintang cahya kaping petang ambalan. Di dalam selama 350 tahun itu tanah Jawa sudah terjadi meteor 4 kali, yang
keempat atau yang terakhir yaitu pada bulan Oktober 1948. Menurut perhitungan ini, tanah Jawa atau Indonesia wis mangsane darah Mataram. Sudah waktunya daerah Mataram lan saindenge tanah Indonesia wiwit mumbul derajate. Sudah waktunya daerah Mataram dan seluruh tanah Indonesia itu sudah waktunya naik derajatnya lan kaluhurake pulih koyok di zaman Kraton Mojopahit, dan kemuliaannya akan pulih seperti pada masa Majapahit. Mulane podo diritane bae murih ngenggalake tumekaning isyarate ora ana maneng kejaba mung podo suci. Maka diingat-ingat saja atau kita tunggu saja bahwa Indonesia insya Allah dalam waktu tidak lama ini akan mengalami masa kejayaan sebagaimana pada masa Majapahit. Semoga ya. Memang kalau kita lihat sejak masa Presiden Jokowi yang pertama, ada beberapa hal yang dilakukan perbaikan di negeri Indonesia ini, tetapi hanya satu ya yang belum terlaksana, yaitu penegakan hukum atau ketegasan terhadap cybercrime, terhadap extraordinary crime, yaitu korupsi, terorisme, dan narkoba. Narkoba dan terorisme sudah dihukum dengan tegas, tetapi korupsi masih belum. Semoga nanti setelah ini pengganti Pak Jokowi di tahun 2024 ini bisa membawa Indonesia ke dalam kejayaan. Amin amin. Demikian diskusi kita kali ini. Ini sekedar ramalan, tetapi ramalan ini tentu saja berdasarkan istikharah para leluhur kita, yaitu para orang-orang sepuh di Keraton Surakarta. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.